Wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, subhanallah, kita berada di ruang podcast Bangga Kencana DPPKB Kutai Timur. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengangkat sebuah topik yang tidak kalah penting, ya. Tidak kalah penting dari beberapa topik yang sudah kita angkat beberapa hari yang lalu, yaitu hidup berkah bersama Al-Quran. Sebagai prolog di awal, izin saya ingin menyampaikan dulu bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini kurang lebih sudah 2 tahun. Kita di sini ada sebuah kegiatan yang sangat inspiratif untuk semua, yaitu kita secara rutinitas melaksanakan pengajian Khatamul Quran, di mana metode yang saya gunakan adalah satu kelompok terdiri dari 30 orang, dan sekarang sudah tercatat sebanyak 3 kelompok, yaitu 1 bulan hanya cukup membaca 1 juz Al-Quran. Jadi satu kelompok terdiri dari 30 orang, dan alhamdulillah kita sudah masuk di 2 tahun untuk Khatamul Quran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama setiap bulan kita lakukan seperti itu. Dan yang kedua, dan di tempat ini pula, di ruang podcast Bangga Kencana ini, tentu bukan pada hari ini kita berbicara hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama. Di sini juga kita ada kajian keluarga sakinah, ya, sebulan sekali, ya, diisi oleh para ustadz-ustadz yang paham tentang hukumnya seperti itu, untuk bahan sosialisasi edukasi kita kepada masyarakat, terutama sahabat Bangga Kencana, keluarga berisiko stunting dan anak stunting yang berada di luar sana. Hari ini telah hadir di tengah kita bersama, tentu bagi sahabat Bangga Kencana yang rutin mendengarkan Damai Indonesiaku TV One maupun acara Cahaya Hati di News TV secara nasional, beliau tidak asing lagi, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Selamat pagi, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana nih, Ustaz, kesannya pertama kali datang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Ustaz? Saya merasa bahagia mendapatkan sambutan yang sangat istimewa. Subhanallah. Termasuk dari Kepala Dinasnya langsung, Masya Allah. Jadi bahagia sekali. Silaturahmi terbangun ya, Ustaz, ya. Melalui dakwah silaturahmi terbangun, di mana kita tidak pernah kenal mengenal sebelumnya, Ustaz, ya. Betul. Luar biasa. Di tempat ini juga, ya, telah hadir satu sosok yang ingin saya bacakan sedikit, ya, inspiratif yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Jamaluddin Salman. Keseharian beliau, ya, adalah Imam Masjid Agung Al-Faruq Kutai Timur. Keluarga beliau sangat luar biasa, sesuai dengan topik yang kita angkat pada hari ini. Semuanya adalah penghafal Al-Quran. Subhanallah, ya, ini sangat luar biasa. Asal kelahiran beliau Lombok 29 Januari 1974, dan pendidikan beliau tidak tinggi-tinggi amat, ya. Hanya tamatan dari madrasah aliyah negeri gitu, dan pernah kuliah penghafal Quran. Sangat luar biasa. Dan istri beliau juga seorang hafiz Quran. Beliau memiliki 6 orang anak. Ini sangat luar biasa, inspiratif untuk kita semua didengarkan oleh sahabat Bangga Kencana yang ada di luar sana. Anak pertama hafalan Al-Qurannya 15 juz. Ini sudah selesai kuliah S2, Ustaz, ya. Berkah Al-Quran. Kalau dikatakan beliau ini apakah seorang pejabat atau seorang pengusaha, tentu tidak. Beliau hanya seorang imam masjid. Sangat luar biasa. Anak kedua beliau tamat S1, hafidz Quran 30 juz. Dan sekarang membina pondok pesantren di Bandung. Anak yang ketiga S1 jurusan tafsir, hafidz Quran juga 30 juz, dan sekarang mengajar di ZA, ya, Cianjur. Oke, di Cianjur. Dan anak yang keempat tamatan aliyah hafidz Quran 30 juz. Sekarang masih mondok di Bandung. Dan anak yang kelima masih kelas 1 SMA, hafalan sudah berjalan 25 juz, dan insya Allah akan mungkin, ya. Dan anak yang keenam masih kelas 9 SMP, kelas 9 di SMP, hafidz Qurannya sudah 10 juz. Sangat luar biasa. Apresiasi kami berikan kepada Ustadz Jamal, di mana penerapan dalam kehidupan sehari-hari beliau cocok sekali dengan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, yaitu berkahnya hidup bersama Al-Quran. Baik, tentu tidak berlama-lama, ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin pandu dulu pada sahabat Bangga Kencana yang ada di luar sana. Jangan lupa
klik like, subscribe channel ini ya, dan tuliskan kolom chat atau pertanyaan nanti untuk Ustadz, hal-hal yang perlu dipertanyakan. Baik, tidak perlu berlama-lama, kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Effendi, salah seorang dai nasional, pengisi acara Cahayati News TV dan acara Damai Indonesiaku di TV One. Assalamualaikum Ustadz, waktunya kami berikan kurang lebih 15 menit sebagai mukaddimah, pencerahan di awal, penggugah untuk sahabat Bangga Kencana yang ada di luar sana. Selanjutnya baru kita lanjutkan diskusi dan dialog. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Ahmad Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat tanggal 1 Ramadan tahun 1447 Hijriah, tepat juga hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berada di podcast Bangga Kencana. Bangga Kencana ya, yang merupakan salah satu media sosial yang sangat-sangat penting keberadaannya, dan mudah-mudahan kita semua para pendengar, para pemirsa di channel YouTube ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hari ini tepat 1 Ramadan, tema kajian kita tentang hidup berkah bersama Al-Qur'an. Saya sejak mendengar tema ini kemudian hadir pun bersama kita seorang ustadz imam di sebuah masjid agung yang kebetulan punya anak 6 semuanya penghafal Quran. Dan ini menunjukkan bukti bahwa ketika orang hidup di dunia sebagai muslim lalu dia ingin memperoleh keberkahan dalam kehidupan, maka mau tidak mau mereka harus hidup bersama Al-Quran. Di dalam berbagai keterangan ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasanya orang-orang yang sering berinteraksi kepada Quran, seperti disebutkan dalam surat Fatir. Jadi dalam Al-Quran ada surat yang ke-35, di ayat yang ke-29 Allah menegaskan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang salat, orang-orang yang berinfak diam-diam ataupun terang-terangan, merekalah orang-orang yang tidak akan mendatangkan kerugian pada mereka. Artinya mereka akan menjadi orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam mesti bersyukur kepada Allah diberikan kitab suci namanya Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan panduan kehidupan bagi manusia, bahkan secara khusus dia merupakan pedoman hidup buat orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tema berkaitan dengan momentum bulan suci Ramadan begitu terkait sekali. Makanya jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, ada pesan-pesan penting yang terkait tentang tema kita. Ya, yang paling utama adalah kalau kita ingin hidup memperoleh keberuntungan, memperoleh keberkahan, memperoleh kebahagiaan, maka hiduplah selalu bersama Al-Quran. Itu pesan yang sangat penting, perlu ditekankan agar umat Islam, ya khususnya agar orang-orang yang bertakwa pada Allah akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini cuma sementara. Sering ada orang memberikan sebuah ilustrasi, saking sebentarnya antara hidup itu ya di dunia dengan akhirat itu seperti antara azan dengan qomat. Begitu sebentarnya.
Ya, kalau ada sekarang azan misalkan berbunyi, biasanya paling cepat 10 atau 5 menit paling cepat itu sudah selesai. Ya. Artinya apa? Bagaimana kehidupan di dunia yang sementara ini bisa kita maksimalkan untuk kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, di mukadimah tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang berbahagia, bahwa Allah menurunkan kitab ini Al-Quran kepada umat Islam, ya, tentu punya tujuan. Tujuan yang jelas adalah sebagai pedoman dalam kehidupan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah turunkan Quran itu di bulan suci Ramadan. Jadi Pak host kita ini, Pak Haji Junaidi, bahwa kita bersyukur nih, ini momen yang pas banget. Kita kaji sebuah kajian yang momentumnya pas, itu pada bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Quran. Nah, Quran ini tujuannya diturunkan sama Allah, yaitu sebagai petunjuk buat manusia. Jadi kalau kita sebagai manusia ingin selamat hidupnya, ingin sukses hidupnya, jadikanlah Quran sebagai panduan. Pasti hidupnya akan sukses, pasti hidupnya akan berkah. Bahkan sebaliknya, kalau seandainya kita malah terbalik, ya, nggak mau menjadikan Quran sebagai panduan dalam kehidupan, niscaya akan mengalami kesengsaraan di dunia bahkan di akhirat. Karena kita punya keimanan ada kehidupan setelah kematian. Nah, kemudian berbicara masalah Al-Quran, yang sebuah inspirasinya adalah menjadi pembuktian. Ketika Allah berfirman, Allah lah yang turunkan Quran dan Allah juga yang jaga Quran, ternyata di antara salah satu cara Allah menjaga Quran adalah dimudahkannya Quran itu untuk dipelajari. Makanya saya pengalaman Pak Haji, ya, mengajar seorang profesor. Jadi ada pengalaman yang istimewa buat saya itu. Satu, mengajar seorang profesor yang usianya sudah 60-an tahun, ya, tapi baru belajar Quran dari alif-alifan sampai alif beneran, ya. Jadi kita ajarkan tuh Ustaz Jamaluddin tuh, dari a baba sampai saya ajak tadribat dia. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a babi mu baba buban bani babna minal mubani mabiban bani ba, dan seterusnya. Karena setiap huruf Quran itu ada tempat keluarnya dan punya sifat-sifatnya. Makanya mesti diucapkan dengan benar, dengan tepat. Sampai Al-Imam Al-Jazari mengatakan, man lam yujawwidil Quran athimun. Kalau ada orang membaca Quran tanpa tajwid, dia berdosa. Nah, ini respon yang positifnya adalah bagaimana supaya nggak berdosa, belajarlah ilmu tajwid. Ya, makanya nanti akan belajar tentang, ya, tentang makharijul huruf, sifatul huruf, hukum nun mati, mim mati dan sebagainya. Ya, tujuannya apa? Supaya kita kalau nanti membaca Quran menjadi benar dan terhindar dari kesalahan. Kemudian jamaah rahimakumullah, cara juga Allah menjaga Quran adalah ternyata dengan cara memudahkan buat belajar, ya. Makanya ini seorang profesor, meskipun dia terlambat, dia mengatakan sama saya, bagi saya tidak ada istilah terlambat. Yang penting terlambat tapi mau belajar. Kenapa? Dia ingin menjadi bagian orang-orang yang terbaik, kata Nabi itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Atau dia ingin menjadi orang-orang yang rabbani. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang-orang yang rabbani, yang selalu ngajarin Quran dan belajar Quran. Jadi belajar Quran, mengajarkan Quran itu sebagai orang terbaik, sekaligus sebagai generasi rabbani. Ya. Pengalaman kedua yang istimewa saya ketika kita diundang Pak Haji, ya, ketika diundang oleh guru besar Universitas Indonesia. Jadi ketika itu acara buka puasa bersama, itu pesertanya semua profesor. Subhanallah. Jadi yang bukan profesor cuma saya. Jadi pengalaman saya istimewa itu menceramai para profesor, ya, yang semua itu mereka profesor di bidang ahli, latar belakang mereka masing-masing. Ada profesor bidang ahli hukum. Saya jumpa dulu dengan Profesor Harkristuti,
ada bidang ahli IT, ada bidang ahli kriminologi dan segala macam, ya. Tapi saya memang waktu itu saya sampaikan juga tentang bahayanya kalau kita hidup berpaling dari Al-Quran. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, saya sampai mengistilahkan, ya, semua profesor saya doang nih yang bukan profesor. Saya itu provokator, saya bilang begitu, ya. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan-pesan penting dalam Quran. Nah, yang diantara salah satu cara Allah menjaga Quran adalah dengan cara mudah untuk dipelajari, termasuk mudah untuk dihafalkan. Nah, ini pembuktian nih. Beliau seorang imam, seorang ustadz yang punya anak 6, ternyata semuanya Quran itu bisa dihafal oleh mereka. Dan ini menjadi pembuktian bahwa Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Mudah dipelajari ya asal kita mau. Mudah dihafalkan asal kita mau. Maka itu ada sebuah buku judulnya, kalau dalam bahasa Arabnya itu khairu mu'in fi hifdzil Qur'anil Karim, ya. Allah itu sebaik-baik penolong dalam kita menghafal Quran. Kalau diterjemahkan bebas menjadi revolusi menghafal Quran. Jadi banyak cara itu, ya. Maka yang menjadi penting, kaifa tahfadzul Qur'anul Karim? Mengapa kita sampai menghafal Quran? Ini di antara beberapa jawaban yang harus kita menjadikan latar belakang. Di annal Quran masdarul lil ulum. Kenapa kita menghafal Quran? Karena Quran itu sumber pengetahuan. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan di dunia, ya, apalagi di akhirat, semuanya itu sumbernya ada dalam Quran. Makanya kalau kita menghafal Quran, kenapa? Di annal Quran masdarul lil ulum, karena Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Kalau orang ingin cerdas, ingin pintar, maka bacalah Quran, hafalkanlah Al-Quran. Ya. Ini istimewa banget nih beliau nih, punya anak semuanya penghafal Quran. Itu sebuah kebanggaan. Makanya saya juga bersyukur pada Allah SWT, ya, kebetulan juga punya pondok pesantren tahfizul Quran. Ada banyak anak-anak yang menghafal Quran. Dan yang membuat saya tercengang adalah ketika kami bertanya kepada mereka, mengapa mereka menghafal Quran? Apa jawaban mereka? Kami ingin sebagai anak, ingin memberikan mahkota kemuliaan buat kedua orang tua saya. Makanya Ustaz Jamaluddin bersama istri berbahagia sekali. Kenapa? Di hari kiamat nanti, orang tua yang punya anak penghafal Quran, mereka akan dapat tajul karamah. Apa itu tajul karamah? Mahkota kemuliaan yang lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dan ini udah akan pasti didapatkan oleh Ustaz Jamaluddin nanti di hari kiamat. Makanya ini sebuah inspirasi buat kita bersama, wahai kaum muslimin. Marilah kita akrabkan diri dengan Quran. Dan kami safari dakwah ini sejak tanggal 10 Januari sampai nanti tanggal 10 Maret, ya, itu keliling Kalbar, Kaltim, sampai kemudian ke Kaltim di daerah Bontang, sampai Sangatta ini. Besok kami ke Pangkalan Bun, hampir 18 hari, Kalimantan Selatan. Tiada lain tujuan ada dalam rangka ingin membuat umat Islam ini biar akrab dengan Quran. Kalau mereka akrab dengan Quran, nanti mereka bisa belajar Quran, ngajarin Quran, yang nanti jadi akrab. Setelah itu mereka akan punya kemampuan tilawatan wa fahman wa tatbiqan wa hifzan. Mereka jadi bisa baca dengan baik dan benar. Mereka bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, dan bisa menghafalkannya. Jadi inti jamaah rahimakumullah, yang saya ingin sampaikan adalah kita di samping perlu baca Quran dengan baik dan benar, kita juga perlu memahami dengan baik dan benar, ya. Yang terakhir, kita bisa amalkan ajaran-ajaran Quran. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau bicara pemahaman, kita boleh ambil inspirasi ini. Kenapa seorang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dulu konon dalam sejarah pernah ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW, tapi akhirnya dia berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi kemudian setelah di Islam dia berubah total. Tadinya dia pejuang kebatilan, sekarang menjadi pejuang al-haq, pejuang kebenaran. Totalitas dia itu, ya. Makanya kalau orang sudah Islam harusnya dia bisa menjadi orang-orang yang total menjadi pejuang kebenaran. Nah, satu hal yang sangat membuat inspirasi bagi kita adalah ketika dia berinteraksi kepada Quran atas dasar pemahaman, akhirnya dia sampai menangis, Pak Haji.
Jadi dikisahkan dalam sebuah kitab namanya Min Muqawimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah, dalam kitab juga Tazkiyatun Nufus, beliau sampai menangis ketika membaca Al-Quran surah At-Tur. At-Tur itu surah yang ke-52, juz yang ke-27, Wat-Tur wa kitabim mastur, sampai ayat yang berbunyi Inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya adab Tuhanmu pasti terjadi. Orang ketika memahami itu, dia ngeri banget tuh. Apalagi bicara azab neraka, siksaan api neraka, ya. Maka tadi kan kami sengaja membuat ilustrasi itu. Bagaimana rasanya kalau kita diseret ke dalam neraka, kepala disiram pakai air panas, lalu dimaki-maki oleh malaikat Zabaniyah, rasakanlah. Katanya Anda orang hebat, Anda pejabat, Anda orang kaya, Anda orang hebat, semua nggak ada guna ketika itu. Kalau ketika selama hidup di dunia, ternyata kita berpaling dari Quran, dan otomatis kalau orang hidupnya berpaling dari Quran, nggak akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadirin yang berbahagia, kalau Umar saja mampu seperti itu, padahal dulunya dia bukan Islam. Kenapa? Karena dia mampu memahami ayat-ayat Quran yang dibaca. Termasuk ada seseorang namanya Zurarah bin Abi Awfa. Beliau sampai meninggal dunia ketika lagi jadi imam sholat subuh jamaah, kemudian dibaca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah dibaca surah Al-Mudaththir juz 29. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, sampai ayat yang berbunyi fa idza nuqira fin naqur. Itu orang jatuh dan kemudian meninggal dunia. Kenapa? Karena dia punya perasaan al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi. Kisah-kisah yang ada, walaqad ya qasasna atau laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Pada kisah-kisah itu sebenarnya ada sesuatu pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang menggunakan fikirannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita yang bertemakan tentang hidup berkah bersama Quran bisa mendorong kita semangat untuk terus belajar Quran, mengajar Quran sampai memahaminya, bahkan menghafalkan Quran sampai 30 juz. Ulama mengatakan kalau mampu hafalkan 30 juz. Kalau nggak mampu minimal juz 30. Nggak bisa juga al-zalzalah sampai An-Nas itu minimal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, luar biasa ya. Tentu kita tidak sabar juga ingin mendengarkan testimoni ya dari Ustadz Jamal bersama keluarga. Tapi disimpan dulu Ustadz amunisinya ya. Biar buat penasaran di luar sana kok bisa. Nah, pasti banyak pertanyaan seperti itu. Kemarin juga saya juga diskusi dengan staf-staf saya, sangat penasaran siapa sih Pak Kadis yang akan Pak Kadis hadirkan besok, sosok seorang keluarga hafiz Quran. Saya bilang kalau saya jelaskan hari ini maka besok penasarannya akan hilang. Nah, simpan dulu amunisinya Ustadz ya. Saya ingin tetap kembali kepada Pak Kiai. Di zaman sekarang ini tentu Ustadz ya, ini banyak orang mempunyai harta melimpah. Orang mempunyai semua usaha yang tapi keberkahan itu tidak dimiliki, tidak dirasakan Ustadz ya. Artinya kalau ini yang terjadi, bahkan semakin harta semakin banyak, bukan hidup semakin merasa tenang gitu ya. Kira-kira kalau kita sesuai dengan tema kita hari ini yang kita angkat, Ustadz ini ada apa ini kira-kira Ustadz ya? Nah, Ustadz. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa lan tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin, an umri fima afnah, wa an shababi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza 'amila bihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Di hari kiamat nanti ada orang bakal ditanya 4 pertanyaan. Pertama tentang umurnya, untuk apa dipergunakan sejak balik sampai meninggal dunia, tentang masa mudanya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana didapat dan kemanakan itu harta. Yang keempat tentang ilmunya, apakah ilmunya itu bermanfaat atau tidak. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Bapak Kadis tadi, saya bisa menduga bahwa mengapa ada orang kok banyak harta tapi kemudian dia nggak merasakan kebahagiaan. Harta itu nggak bisa membawa kepada keberkahan ya. Boleh jadi analisa saya adalah karena sumber pendapatannya nggak didapat dengan cara yang halal ya. Makanya kalau kita sering mengatakan saya ingin punya harta ini baik dapatnya, tapi kita manfaatkan juga buat yang baik. Sehingga nanti ketika di hari kiamat Allah bertanya, dari mana hartamu? Dikemanakan hartamu? Kita akan bisa menjawab, ya Rabb, saya dapat harta ini dari cara yang halal. Saya bekerja,
saya berusaha, saya berbisnis, bisnis pun bisnis yang halal. Maka saya ingin harta ini pun juga akan saya gunakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Kita bantu masjid, pesantren, orang miskin, anak yatim, ya, termasuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga digunakan untuk berwakaf Al-Quran yang punya fadilah keistimewaan begitu banyak. Dan banyak testimoni orang-orang yang berwakaf Quran. Sampai kemarin kami di Palangkaraya ada ibu-ibu wakaf siang, malamnya dia dimimpikan ketemu dengan ayahnya. Subhanallah. Ayahnya dalam keadaan bersenyum, ya, dia mimpi sampai akhirnya apa? 3 hari dia berturut-turut ikut acara kami dan kemudian dia berwakaf Quran. Bahkan seorang ahli fisioterapi di Makassar kemarin. Ini tahadus binikmah, saya nggak bermaksud ria apapun, tapi ini menjadi inspirasi bagi kita. Selama dia ingin berwakaf Quran, tapi kemana? Akhirnya kami datang ke masjid beliau namanya Masjid Al-Khairat di Makassar itu. Maaf saya boleh sebut ya, beliau ahli fisioterapi, bahkan seorang yang berpendidikan sangat istimewa, guru besar, dan dia dosen di salah satu universitas di sana. Saya selesai ceramah subuh, diundang ke rumah beliau, langsung diserahkan uang berapa? 30 juta rupiah. Dia dengar ada kebutuhan banyak wakaf Quran yang dibutuhkan, dia ingin ikut apa? 200 Quran diwakafkan. Orang yang sederhana, rumah sederhana, tapi amalnya istimewa. Tak berapa lama Pak, dia cerita itu, ya, Menteri Pertanian datang. Menteri Pertanian kan juga orang luar biasa juga nih. Dia datang ingin melakukan penyembuhan. Terus artis yang juga terkenal pun dicerita, Desi Ratnasari pun datang. Apa dia bilang? Semakin dia beramal, semakin datang banyak rezeki dari Allah SWT. Maka Al-Quran mengatakan apa? Ya, berkahnya itu. Wa ma anfaqtum bisyai'in fa innahu yakhlifu. Apapun yang kita infakkan, yang kita sedekahkan akan diganti sama Allah. Yang penting ikhlas Ustaz ya. Udah pasti. Ikhlas itu syarat utama. Kalau beramal nggak ada ikhlas, nggak ada nilai. Kosong Ustaz ya. Nilainya nggak ada, pahala nggak ada. Makanya kalau kita mau beramal, nawaitunya apa? Lillahi ta'ala. Seperti kita sholat tuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah yang kedua, jangan sampai kita ini punya harta, dapatnya halal dipakai buat yang haram. Contohnya apa misal? Dipakai buat main judi, dipakai buat mabuk-mabukan. Ada lagi yang bahaya, mabuk janda. Naudzubillah itu. Ada yang dipakai buat apa? Buat minum-minuman keras. Ini bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat tuh? Kalau tanya dari mana hartamu? Saya cari halal. Tapi dipakai buat apa? Dipakai buat yang haram, naudzubillah. Dan ada kejadian sebuah kisah real nih. Saya mau angkat sedikit juga menjadi pelajaran buat kita. Ada pejabat di Indonesia, ya. Maaf, ketika Quran melarang jangan mencuri, dia malah mencuri. Kalau bahasa kita apa? Korupsi. Apa yang terjadi? Ditangkap dia. Inilah makna Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang kalau mencuri, berpaling dari Quran, hidup menjadi susah. Ya, di dunia susah, di akhirat nanti bakal dimasukkan ke dalam neraka, disiksa, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, harta yang dicuri itu ternyata apa? Dipakai buat yang haram juga. Ini namanya apa? Dari yang haram dipakai buat yang haram. Kalau ada orang misal maaf dapatnya haram dipakai buat bantu masjid, orang miskin, gak akan diterima sama Allah SWT. Makanya yang penting adalah sumber pendapatan itu harus halal, maka yakinlah hidupnya, hartanya bakal berkah. Begitu Pak Kadis. Baik, terima kasih. Masih ini kepada Ustadz ya, beberapa hal yang kita gali dulu tentang berkah, hidup berkah bersama Al-Quran ini. Tentu ada tips praktis Ustadz ya, pemirsa mungkin ingin tahu gitu ya, untuk memulai hidup bersama dengan Al-Quran. Ini bagaimana nih Ustaz? Tahapan yang pertama yang pasti ya Pak Rahmatullah, kita harus sadar bahwa sebagai mukmin ada dalam sebuah kajian disebut muqtadal imani bil Quran. Harus ada muncul kesadaran bahwa kita kalau ingin hidup berkah dengan Quran, harus sadar bahwa kita punya tuntutan keimanan kepada Quran. Yang pertama adalah kita harus al-unsu bihi, harus akrab dengan Quran. Cara akrab dengan Quran, mau nggak mau kita harus belajar kalau belum mampu. Udah mampu ajarkan Quran. Kalau sudah nanti kita akan mampu tilawatan wa fahman wa tadbiqan wa hifzan. Kita akan mampu baca dengan baik dan benar, akan mampu memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya serta menghafalkannya. Yang kedua, di samping al-unsubi kita harus namanya disebut at-tarbiyatun nafsi bihi, membina diri ini dengan Al-Quran.
Jadi apa-apa yang Allah perintahkan jalankan, apa-apa yang Allah larang tinggalkan. Yang kemudian berikutnya lagi adalah bagaimana akhirnya kita bisa ad-da'watu ilaihi, enggak bosan-bosan mengajak orang menuju Quran. Ini tugasnya Ustadz Jamaluddin nih, termasuk tugas kami juga. Kami enggak pernah bosan bersama dengan BWA ini selama 20 tahun lebih mengajak orang, ayo akrab dengan Quran, baca Quran, ngafal Quran, amalkan Quran, dakwahkan Quran. Kemudian bagaimana nanti akhirnya bisa iqamatuhu fil ardi, Quran ini bisa menjadi hukum yang mengatur semua orang, karena hukum Quran itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam. Akhirnya orang akan merasakan keadilan dalam kehidupan, keberkahan dalam kehidupan. Karena sekarang ini mohon maaf Pak Kadis, ada kalanya orang berbuat salah tapi karena hukumnya enggak sesuai dengan Quran, yang salah malah dibenarkan, yang benar malah disalahkan. Berarti itulah kelemahan hukum buatan manusia. Itulah makanya Allah memilih itu. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah Anda ingin menghendaki hukum jahiliyah atau hukum Allah? Kalau hukum Allah pasti akan memberikan rahmatan lil alamin buat manusia secara umum, apakah dia Islam ataupun bukan Islam. Subhanallah, luar biasa Ustaz ya. Baik, sedikit Ustaz ya, sebelum kita masuk lagi kepada Ustaz, masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan dititipkan kepada kita, kepada Ustaz, dan waktu kita cukup. Amin, amin. Kita ingin dulu bergeser kepada Ustaz Jamal nih Ya. Dari data yang saya bacakan tadi nih, subhanallah sangat luar biasa Ustaz ya. Arti ada 6 putra-putrinya semuanya sudah hafiz Quran ya. Bahkan ada yang sudah baru-baru sudah selesai gitu ya hafiz Quran. Tentu Ustaz bukan hal kerjaan yang gampang mudah Ustaz ya, untuk melakukan hal itu dalam sebuah keluarga besar gitu ya, dalam sebuah keluarga besar. Kira-kira Ustadz apa ini ya testimoni yang hendak Ustadz sampaikan kepada sahabat Bangga Kencana di luar sana, kepada kami-kami yang berada di ruang podcast Bangga Kencana ini Ustadz, supaya kami ini bisa terinspirasi. Terkadang Ustadz ya, saya ingin katakan di tempat ini saja, kami ini 1 bulan sekali itu ada sebuah kegiatan kita itu yaitu khatamul Quran. Untuk menyelesaikan 1 juz 1 bulan saja itu, subhanallah. Saya harus teriak, memberikan motivasi dengan berbagai macam metode. Itu dengan berbagai macam metode. Tapi dengan hadirnya hari ini, harapan saya ini sebuah motivasi yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Arti kalau 1 juz hanya untuk dihatamkan atau dibaca dalam 1 bulan, apa susahnya ya. Tapi kalau bandingkan dengan testimoni yang akan Ustaz sampaikan, ini berat bagi orang yang memang tidak mendapatkan berkah, tidak dapat mendapatkan rahmat dari Allah itu Ustaz ya. Silakan Ustaz. Testimoni apa yang hendak Ustaz sampaikan? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya memang sering diajukan pertanyaan oleh teman-teman baik di masjid atau dari luar, cara hidup bersama dengan Al-Quran. Terus terang kalau saya, pesan orang tua saya, utamakanlah Al-Quran, maka yang lain itu akan mengikut. Itu pesan orang tua saya. Jadi saya hari-harinya itu memulai bangun pagi setelah selesai salat itu ngaji dulu sebelum memulai pekerjaan yang lain. Harus ngaji. Seberapapun dapatnya. Walaupun hanya dapat selembar atau 2 lembar, harus ngaji dulu. Begitu pula kalau mau tidur, ngaji dulu baru tidur. Sebelum tidur harus ngaji dulu. Nah. Terus bagaimana tip-tip untuk menghafal Al-Quran? Saya selalu teringat ketika dulu hafalan saya sulit, saya sampaikan ke guru saya. Guru saya mengatakan Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya itu adalah lawannya daripada kegelapan. Jadi kalau cahaya dicampur aduk dengan kegelapan, itu tidak ketemu. Artinya kalau ada orang sulit menghafal Al-Quran, jadi perbanyak beristighfar karena mungkin ada dosa atau kesalahan, atau mungkin ada makanan-makanan yang syubhat atau yang haram masuk ke dalam perut. Itu mengakibatkan kita sulit untuk menghafal Al-Quran. Nah,
Terus ada juga yang menanyakan anaknya yang sulit menghafal Al-Quran, anaknya bandel, tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang tuanya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa dalam keluarga itu adalah merupakan tim si orang tua, bapak, ibu, anak itu tim. Jadi kalau anak itu adalah cerminan daripada orang tua. Jadi kalau ada anak yang sulit, yang bandel, yang tidak bisa menerima pelajaran, yang tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan guru, itu jangan anaknya yang disalahkan. Kita orang tua yang perlu istighfar. Kita banyak beristighfar. Dan ini saya pernah sampaikan ke adik saya sendiri. Adik saya itu punya anak 3. Yang satu dulu ikut sama saya, alhamdulillah juga sekarang sudah selesai juga 30 juz. Dan sudah sarjana, dulu ikut sama saya. Ada anaknya yang kedua itu pernah menghafal, tapi karena pergaulannya yang kurang bagus, akhirnya dia terjerumus. Sehingga anak ini sering meresahkan orang tua. Jadi orang tuanya sering mengeluh. Jadi begitu orang tuanya sampaikan ke saya anaknya begini, saya bilang, anaknya jangan disalahkan. Yang istighfar itu kamu, ibunya. Kalau ibunya sering mengatakan anaknya nakal, itu doa. Jadi kalau dulu berapa kali mengatakan nakal, sekarang diganti dengan baik. Misalnya Supaya ada aura positifnya. Iya. Kalau dulu mengatakan tidak bisa mendengar, sekarang katakan anakku ini yang paling suka mendengar, yang paling mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Dan alhamdulillah setelah waktu itu saya sampaikan, sekarang kan tidak lama lagi bulan puasa, usahakan itu nanti 10 hari terakhir bulan puasa itu, 10 malam terakhir itu, doakan di situ anakmu sebanyak-banyaknya. Dan rubah kata-kata yang dulu bilang nakal, yang bilang dulu bandel, itu sekarang mengatakan anak ini paling penurut, anak ini paling tidak mendengar apa yang disampaikan orang tua. Dan ternyata alhamdulillah begitu diikuti saran saya, hampir setiap malam orang tuanya ini, ibunya ini yang berdoa untuk beristighfar untuk anaknya. Dan istighfar untuk anaknya, dan mendoakan membalik kata-katanya yang dulu yang mengatakan bandel menjadi penurut, yang dulu katanya nakal menjadi soleh. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah, kemarin dapat informasi bahwa anaknya sudah selesai 30 juz dan sekarang sudah dipanggil mengajar di Batam. Ini baru beberapa hari yang saya dapat informasi. Yang dulu anaknya tidak bisa mendengar, sekarang sudah di Batam mengajarkan Al-Quran dan sudah khatam 30 juz. Alhamdulillah. Jadi kita itu kerja tim. Jadi anak kita sulit menghafal Al-Quran, kita yang beristighfar, kita yang berdoa, kita yang bantu dari rumah gitu. Jadi di samping kita memberikan makanan yang halal untuk anak, kita serahkan kepada guru, dan jangan lupa doanya. Kita lebih banyak berdoa daripada anak itu tugasnya untuk belajar aja, yang mendoakan kita sebagai orang tua. Alhamdulillah dengan cara seperti itu insya Allah anak-anak tidak ada yang sulit untuk menghafal Al-Quran. Dan rupanya dari teman-teman saya yang hafiz, yang punya keluarga penghafal Al-Quran, rata-rata memang kerja tim yang paling diutamakan. Bapak, ibu, anak semua kerja tim. Jadi tidak memulai suatu urusan, suatu pekerjaan sebelum Al-Quran dulu. Kemudian yang kedua, kerjasama. Anaknya menghafal, anaknya belajar, orang tuanya mendoakan. Itu. Saya kira itu sekedar untuk tip-tip saya. Baik, terima kasih ini Ustadz. Ini perlu kita apresiasi ini Ustadz ya. Artinya apa yang beliau sampaikan testimoni ini bisa sudah menjawab ini ya keraguan-raguan para jamaah, para sahabat Bangga Kencana di luar sana. Saya ingin kembali sedikit kepada Ustadz ya tentang subtema kita pada hari ini, kita kaitkan dengan testimoni tadi Ustadz ya.
Artinya kalau kita hidup berkah bersama Al-Quran itu kan hati kita lebih tenang, Ustaz ya. Artinya emosi kita juga mungkin lebih bisa terkontrol dengan baik. Rezeki juga mungkin terasa cukup. Seperti Ustaz nih, saya katakan dia hanya bukan seorang pengusaha yang besar, tapi dia seorang imam masjid. Tapi dengan adanya Hafiz Al-Quran tadi ini, tawaran di mana-mana ada aja Ustaz ya. Mau sekolah kah, mau ini kah gitu, kemudahan selalu ada. Artinya ini berkah kita hidup bersama Al-Quran. Dan hubungan sosial juga akan mungkin lebih baik Ustaz ya. Karena istilahnya kalau orangnya dekat dengan Al-Quran, pasti akan pandangan publik itu ini sosok yang bisa digugu dan ditiru gitu Ustaz ya. Dan karena Al-Quran ini juga bisa membimbing kita cara berpikir dan bersikap kita. Karena dalam kandungan isi Al-Quran itu sendiri komplit ya. Ibaratkan sebuah jamu ini, jamu komplit nih Ustaz ya. Saya ingin tanyakan kepada Ustaz ya, kalau kita misalnya di zaman sekarang nih ya, ada perubahan nyata yang dirasakan seseorang jika konsisten bersama dengan Al-Quran itu. Ini seperti apa Ustaz? Jadi kalau saya boleh sedikit kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin, setiap awal mula kegiatan selalu dahulukan Quran. Siap. Tadi seperti saya juga mendengar dari Pak Kadis kan bahwa ada program khataman Quran. Khatam Quran. Ya di apa namanya? Setiap 1 bulan sekali. Setiap 1 bulan 1 kali di kantor ini ya. Ya. Jadi kalau saya melihat, jikalau itu sudah terrealisasi, pasti efeknya akan berdampak kepada kebaikan. Subhanallah. Dan memang ini butuhnya keistiqomahan. Dan ini tugas Pak Kadis sebagai pimpinan di sini, bagaimana bisa menciptakan suasana itu. Karena suasana itu butuh diciptakan. Nah, kalau saya boleh mengatakan, berbahagialah ketika kepemimpinan seperti Bapak ini mampu menerapkan pola-pola khusus yang terkait dengan Quran. Bicara masalah bacanya saja sudah punya keistimewaan. Apalagi kalau kemudian dia bisa menghafalnya, memahaminya, ya itu lebih istimewa lagi. Kalau saya menyaksikan beliau mengapa sampai memiliki anak sebegitu luar biasanya, ya sekeluarga bisa menjadi penghafal Quran, itu boleh dibilang sebuah doa yang memang sering ditujukan kepada Allah ya. Kita kan sering minta sama Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran. Kenapa? Karena ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah, maksudnya yang dimaksud dengan keluarga itu di situ adalah orang-orang yang ahli Quran, orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ahli Quran itu adalah orang yang disebut sebagai orang-orang pilihan. Ya. Makanya biasanya kalau dalam dunia pekerjaan, di sini menjadi pembuktian. Kalau ahli Quran dimanapun dia bertugas, ya, apapun jabatannya, pasti Quran akan didahulukan oleh mereka. Dan ini pembuktian di berbagai tempat. Makanya saya bersyukur pada Allah bahwa di DPP KB ini ternyata punya program yang disebut dengan program khataman Quran. Ya, meskipun tadi seperti yang Pak Kadis bilang, banyak tantangannya, banyak juga hambatannya. Itu sebuah menurut saya hal yang biasa saja kita anggap. Artinya orang yang mau berhasil itu tanpa tantangan mustahil, Ustaz. Ya, betul. Biasanya orang semakin ditempa dengan berbagai tantangan, dia semakin memiliki semangat yang sangat besar. Otomatis kesuksesan itu akan bisa diraih dengan perjuangan yang sangat hebat. Nah, disinilah menurut saya Pak Kadis mesti memiliki keyakinan yang lebih mantap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bersama Quran tantangan-tantangan yang dihadapi khususnya di dalam DPPKB ini pasti akan bisa mendapatkan solusi. Apalagi kalau semua nih, bahasa Quran kan, walau anna ahlal Qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau kita punya lingkungan yang terdekat, semuanya makin mantap imannya, semuanya makin mantap ketakwaannya, pasti Allah bukakan pintu keberkahan buat semuanya. Jadi kalau DPPKB semua makin mantap imannya, makin mantap takwanya dibentuk oleh kepalanya, ya, amin, maka pasti keberkahan akan diberikan sama Allah kepada semuanya. Lebih lingkup yang lebih luas lagi adalah walau ada Al-Qur'an wattaqu, kalau penduduk negeri ini, artinya kan kalau cakupan luas negeri, kalaupun lingkup kecilnya di divisi kayak begini, misalkan di DPPKB ini bisa, maka keberkahan pun juga akan dirasakan. Lebih kecil lagi dalam keluarga, kalau diterapkan semua itu, pasti keluarga akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang pasti Allah akan muliakan. Udah banyak terjadi, anaknya hafal Quran, bapak ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Subhanallah. Itu banyak kejadian Ustaz ya.
anaknya dapat hadiah. Beberapa kali kan kita lihat tokoh-tokoh ulama Quran ya. Kamu hafal Quran 30 juz? Iya. Masih punya orang tua? Masih. Ibu ada, ayah ada, semuanya bisa berangkat umroh. Iya. Ini menarik Ustadz sampaikan. Yang testimoni juga ingin saya sampaikan di ruangan ini. Kemarin saya baru saja pulang dari Tanah Suci berangkat umroh. Ada satu anak saya ketemu dalam satu rombongan. Saya tanya dari mana? Pak, saya kerja di salah satu pondok pesantren di Balikpapan. Tapi kok berangkatnya dari Sangatta Kutai Timur? Saya katakan begitu ya. Dapat dari mana? Bapaknya siapa namanya? Oh ini Pak. Terus pembiayaan dari mana? Subhanallah Ustadz. Hadiah. Ini adalah hadiah saya hafiz Quran 30 juz saya diberangkatkan umroh. Siapa donaturnya? Dia menyebut salah satu begitu. Nah ini berkah mungkin Ustadz ya. Artinya seperti di keluarga Ustadz tadi testimoninya itu kan banyak orang ingin menyekolahkan anaknya sampai dengan S2 mungkin sangat susah tuh cari uangnya tuh. Tapi dengan ada hafal Al-Quran tadi ini bukan lagi kita yang mencari uang gitu ya. Orang menawarkan udah anakmu sekolah saja S1 S2 nanti biayain dari sini sebagai bonusnya hafiz Al-Quran. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dititipkan kru kepada kami. Ya, nanti daripada pulang nanti Ustadz ke Jakarta, ini menjadi bekal mimpi buruk bagi kru kami. Lebih baik ini saya pertanyakan kepada Ustadz. Ya, masih ada waktu kita kurang lebih 14 menit ke depan. Yang pertama Ustadz, ya, bagaimana agar istiqomah membaca Al-Quran? Berarti teman-teman ini pengen nih bagaimana menghatam Al-Quran di kantor ini itu istiqomah ngikutin walaupun bacaannya masih terbata-bata gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Singkat, silakan. Kalau dari saya mungkin nanti Ustaz Jalaluddin bisa tambahkan. Memang istiqomah ini perlu kita minta sama Allah. Kalau perlu apa? Doanya Allah marzuqnal istiqamah. Kan di Quran pun ada itu ya, doa itu. Itu perlu doa itu. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Qur'ani hafadhah. Yang ketiga, Allahumma rzuqnal istiqamah ala tilawatihi wa hifdhihi wa dirasatihi. Jadi setelah kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah kami sebagai ahli Quran karena mereka adalah keluargamu dan orang-orang pilihanmu. Jadikanlah kami anak, keluarga, istri semuanya jadi ahli Quran, menghafal Quran. Yang ketiga, ya Allah anugerahkan kepada kami keistiqomahan. Apa itu? Keistiqomahan dalam rangka membaca Quran. Ala tilawati wa hifdhihi, menghafal Quran, wa dirasatihi, mempelajari Quran. Jadi tips yang paling utama adalah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya kita adakan program hatamul Quran ya. Tapi untuk dibarengi dengan doa kepada Allah, minta pertolongan, ya Allah anugerahkan kepadaku supaya istiqomah. Istiqomahan biar bisa istiqomah membaca Quran. Subhanallah, luar biasa. Ustadz Jamal ada mau ditambahkan? Silakan. Ya. Supaya istiqomah nih Ustadz, bagaimana? Ini sangat luar biasa ya. Kita butuh ini orangnya yang sudah berada di alam prakteknya ya. Silakan Ustadz. Saya kira itu memang merupakan niat yang harus kokoh. Target yang kita harus kejar. Apapun yang terjadi, misalnya saya harus ngaji setiap pagi. Saya harus ngaji minimal 5 menit sebelum memulai pekerjaan. Istiqomahnya dari situ. Nanti kalau sudah bisa memulai misalnya pagi, memulai istiqomah, dan istiqomah itu yang paling berat biasanya 40 hari pertama. Kalau sudah 40 hari pertama itu kita bisa lewati, insya Allah yang selanjutnya itu akan lebih mudah. Itu Ustaz. Ya. Jadi usahakan kejar bagaimana caranya untuk bisa sampai 40 hari dulu. 40 hari. Bagaimanapun caranya, tinggalkan dulu yang lain kalau belum sampai 40 hari. Nanti setelah 40 hari itu bisa kita capai, insya Allah selanjutnya itu akan insya Allah lebih mudah. Lebih ringan ya. Jadi saya ingat nih penjelasan Ustadz Jamal nih ya. Di awal saya memulai pengajian hatamul Quran di sini nih Ustadz ya. Jadi teman-teman, begitu saya nanti kita ada program kegiatan hatamul Quran 1 bulan sekali, setiap orang baca nanti 1 juz. Saya coba melihat secara psikologi kejiwaan staf-staf di bawah saya. Ada yang tersenyum mungkin karena sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ada juga bertanya-tanya. Begitu kita bagi justru saya cek dengan koordinatornya,
kok belum selesai bacanya, cek lagi kok belum selesai, cek lagi kok belum selesai. Jadi saya minta dengan kepala bidangnya, tolong deh dikoordinir masalah kendalanya ada di mana, bisa membaca Al-Quran atau tidak, identifikasi. Ternyata ada, Pak ini ternyata tidak bisa. Udah kalau memang nggak bisa, saya bilang itu ada ruang musola, interiornya udah saya bangun dengan baik. Datangkan nanti seorang yang bisa mengajarkan Al-Quran, duduk pada juhur atau pada asar di sana, seperti itu. Di ruang musola kita ada Ustadz seperti itu ya. Artinya dikatakan oleh Ustadz Jamal ini, Pak, alhamdulillah kita udah berjalan. Tapi mohon izin Ustadz ya, karena ini sifatnya sebuah lembaga pemerintah, saya tidak akan membedakan ini dengan kitab yang lain. Di awal pagi itu saya mempersilahkan yang Muslim membaca Al-Quran sebelum memulai pekerjaan seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Bagi yang non Muslim silahkan baca kitabnya sendiri sebelum memulai pekerjaan. Setelah itu silakan iringin dengan doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, supaya dalam satu hari itu kita bekerja selalu mendapatkan berkah, rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Zaman sekarang luar biasa, Ustaz, kalau kita bekerja di pemerintahan ini tanpa perlindungan Allah. Kalau kita hanya minta perlindungan misalnya pimpinan di pucuk di atas kita, tidak sanggup. Ya. Tapi kalau kita minta perlindungan dengan kuasa Tuhan, kuasa Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangin itu. Dan itu kita rasakan di tempat ini. Ya. Dan alhamdulillah keluarga beresiko stunting seperti saya katakan tadi, dari 19.000 saya masuk di sini, sekarang belum genap 2 tahun sudah turun 11.000, Ustaz. Stunting pun demikian, dari 29% sekarang sudah turun 26% sekian. Ada berapa digit gitu mengalami penurunan. Dan banyak penghargaan tingkat nasional yang sudah kita raih juga di tempat ini, ya, mau di tingkat provinsi yang mengangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hingga hari ini bisa eksis, termasuk di ruang podcast Bangga Kencana ini. Itu karena keberkahan adanya khataman Quran. Iya, artinya ini berkahnya kita hidup bersama Al-Quran. Jadi jangan takut dengan tebalnya kitab suci Al-Quran, Ustaz ya. Yang penting istiqomah, kita mulai pelan-pelan. Ini kru-kru juga gitu ya, mulai sekarang belajar mengaji ya. Ini ada Ustadz Jamal luar biasa, anak beliau 6 hafiz Quran. Nah sekarang kita apa gitu ya? Saya mau komen dikit. Silakan Ustaz, silakan. Harusnya di lembaga, maksud saya di KPP apa nih? DPPKB ini ya, mestinya semua bersyukur. Subhanallah. Kenapa? Secara tidak langsung mereka ingin dibuat menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah. Ya. Dengan apa? Dengan Quran tadi. Kalau orang merespon yang positif, setiap program apapun pasti dia akan mengatakan ini sebuah jalan untuk membuat diri dengan Allah biar semakin dekat. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan bagi orang yang pandai berpikir. Ayatil ulil albab. Jadi kalau perputaran yang terjadi ini semua dipahami respon positif, harusnya ini jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Jalan kebenaran supaya mereka itu hidupnya lurus gitu ya. Walaupun memang tabiat manusia kadang-kadang bisa belok gitu. Tapi kan dalam Islam itu kan ada kesempatan taubat. Jadi memang manusia itu kata Nabi kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Memang enggak ada yang pernah bersih dari dosa. Cuman yang penting ketika ada peluang untuk kembali segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini syahrul Quran, juga syahrul taubah. Mudah-mudahan saja jamaah di sini, para pemirsa semua di DPPKB juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian Pak Kadis. Baik, ini kita sudah mendekati hampir 5 menit ke depan ya, kita harus berpisah dengan para jamaah, para sahabat Bangga Kencana yang ada di luar sana. Ustaznya, baik, sebelum kita berpisah mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Ustadz Jamal pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di ruang podcast Bangga Kencana. Monggo Ustadz dulu, silakan. Apa kira-kira dari hal pertemuan kita hari ini yang hendak disampaikan kepada jamaah dan sahabat kita di luar sana? Singkat Ustadz. Iya, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran minimal sebelum kita memulai pekerjaan kita minimal 5 menit, dan sebelum kita tidur minimal 5 menit kita harus membaca Al-Quran, sehingga dengan demikian kita hidup selalu bersama dengan Al-Quran. Subhanallah. Baik, ini Ustadz ya, sebagai penutup kita juga mohon izin nanti sekaligus memimpin doa kita Ustadz ya, menjelang 5 menit terakhir kita berada di ruang podcast Bangga Kencana. Closing statement yang ingin Ustadz sampaikan mulai dari pertemuan tadi, mungkin ada sebuah kesan yang Ustadz dapatkan, mungkin tidak ada di tempat lain Ustadz ya. Nah, termasuk kita sudah masuk mendekati 60 menit berada di ruang ini.
bertemu langsung dengan testimoni orang yang memang bukan bercerita lagi, baru mau menghafal Al-Quran, gitu ya. Sudah terbukti pembuktiannya. Silakan closing statement Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kadis yang sudah mengundang kita hadir di podcast ini. Saya punya pernyataan terakhir dalam pertemuan ini adalah bagaimana kita sebagai umat Islam pertama harus betul-betul bangga menjadi umat Islam karena punya kitab suci Al-Quran yang terpelihara sampai hari kiamat. Karena Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, marilah kita terus bersama-sama hidup dengan Quran supaya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling dari Quran. Karena orang yang berpaling dari Quran, dunia akhirat akan mengalami kesengsaraan. Saya tegaskan kembali, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kita hidup berpaling dari Quran, hidupnya bakal susah. Kalau enggak tobat-tobat kepada Allah, di akhirat bakal dibutakan matanya. Ujungnya wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa, akan diazab dengan azab yang pedih dan kekal. Karenanya sesuai dengan juga komitmen kami bersama dengan BWA, jadikan juga kami bahwa wakaf Quran juga menjadi bagian tren dalam kehidupan kaum muslimin, ya. Kami merasa bersyukur, yang istimewa adalah hari ini di DPPKB ternyata yang berwakaf Al-Quran bukan hanya orang Islam saja. Subhanallah. Saya dengar dari Pak Kadis tadi ada orang yang bukan Islam tapi ikut berwakaf. Ini yang istimewa buat saya. Ya. Bisa menjadi sebuah cerita praktek ya, lain. ini jadi inspirasi ya. Inspirasi. Bahwa ternyata orang di luar Islam pun juga bisa berbuat kebaikan. Buat program yang sama ini yang bertujuan juga buat kebaikan di dunia dan di akhirat. Walaupun memang saya harus sampaikan juga tadi bahwa di Badan Wakaf Al-Quran pun sebenarnya juga punya program lain selain Quran, yaitu program air bersih. Nah di NTT sudah banyak yang juga dilakukan itu, dan yang menikmati bukan hanya orang Islam saja. Ini menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Keberadaannya dimanapun itu menjadi rahmat buat yang lain. Bukan menjadi momok yang menakutkan. Ini lagi kita bangun ke arah situ. Jangan sampai orang Islam keberadaannya dipahami seperti sesuatu yang menakutkan, seperti monster gitu ya. Justru Islam hadir ingin memberikan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan itulah yang alhamdulillah dilakukan oleh BWA selama 20 tahun lebih. Mudah-mudahan sinergi kita bersama dengan BWA dari DPPKB bisa membawa ketentraman dan kebahagiaan kepada kita semua dan tetap semangat dalam beraktivitas. Saya tetap mendukung Pak Kadis untuk terus menjalankan kegiatan ini dengan penuh keistiqomahan. Yakinlah kalau kita menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum, akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'ah. Demikian menurut saya. Baik, terima kasih Ustadz ya, baik Ustadz Jamal maupun Ustadz Nur Effendi yang sudah hadir di sini ya, di ruang YouTube Bangga Kencana. Jangan lupa sahabat Bangga Kencana yang ada di luar sana, tolong bantu share lip ini supaya semakin banyak orang yang merasakan berkah kebaikan ya dengan acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang pada hari ini. Sebelum kita undur diri sebagaimana biasa Ustadz ya, kita selalu memberikan motivasi, semangat ya sesuai dengan tempat ini adalah yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, yaitu podcast Bangga Kencana. Kita selalu memberikan edukasi. Di luar sana ada dua kelompok yang membutuhkan edukasi kita, pencerahan kita, yaitu anak stunting dan keluarga beresiko stunting. Nah, semangat itu bisa kita berikan dalam bentuk yel-yel berikut ini. Baik, mohon izin teman-teman kru, kita bisa bersama-sama di layar sudah tertera ya. Siapa kita? Tim Cap Jempol Stop Stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes, yes, yes. Oke, hore. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pekan depan dengan topik yang berbeda.